Mengapa tertarik studi S3 di Taiwan? Bisa diceritakan? Ya, sebenarnya ada dua alasan sih, Mas. Menurut saya itu, ketika saya pikir ada dua alasan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bisa bertemu dengan seorang yang hebat, Cak Mustafa, yang sedang S3 di Taiwan. Ayo kita sapa. Assalamualaikum, Cak Mustafa. Waalaikumsalam, Mas Agus, Bagaimana kabarnya? Dr. Agus, Mahfud. Alhamdulillah baik, baik. Luar Alhamdulillah, baik di Taiwan. Gimana biasa kabarnya baik. Sehat, selama di Mas. Mas, Taiwan sendiri ini? gimana? Kami belum dapat cerita tentang Taiwan ini. Sehat. Alhamdulillah saya sehat, alhamdulillah. Taiwan itu ini, Mas, apa ya? Kalau Taiwan, kalau kita bicara tentang COVID-19, misalkan Taiwan itu negara tersukses menurut saya di dunia. Bahkan mungkin saya nomor satu. Oh, Karena Taiwan itu hanya 2 bulan mengalami COVID-19. Setelah itu tidak pernah ada COVID-19, kasus baru tidak pernah, dan tidak pernah namanya daring, tidak pernah. Aktivitas seperti biasa, normal kayak gitu. Bukan new normal, tapi normal gitu kalau Taiwan. normal. Makanya menurut saya kalau kabar Taiwan berkaitan dengan itu luar biasa. Intinya di Taiwan Padahal dekat lebih loh, Mas, baik dengan daripada Wuhan Indonesia itu. ya. Mungkin pada penanganan itu ya, saya setuju. Bukan kita tidak bangga Indonesia, kita sangat bangga. Cuma pada penanganan COVID-19 itu jauh lah menurut saya, Ah, jauh, dan masyarakatnya disiplin juga. oh iya. Gimana dulu itu ceritanya gimana Cak Mustafa sehingga sampai studi S3 di Taiwan itu, mengapa tertarik studi S3 di Taiwan? Bisa diceritakan? Ya, sebenarnya ada dua alasan sih, Mas. Menurut saya itu, ketika saya pikir ada dua alasan, alasan pragmatis dan alasan idealis. Alasan Ya. pragmatis yang pertama adalah kalau kemudian pingin ke luar negeri, terus ke Australia, ke Amerika atau ke Europe, itu mungkin IELTS-nya atau TOEFL-nya harus tinggi banget gitu. Karena saya tidak punya banyak waktu untuk menunda, karena semakin tua akhirnya pilih Asia yang tidak begitu tinggi. Itu adalah pragmatis, karena Asia kan bukan native gitu, bukan native, sehingga IELTS-nya tidak begitu tinggi juga. Yang kedua, alasan pragmatis yang kedua adalah karena tadi itu ada teman di Taiwan dan khususnya di National University yang memberikan informasi tentang perkuliahan di sini dan seperti apa. Dan itu saya tertarik. Alasan idealisnya adalah Taiwan itu kan bagian dari Cina. Ya. Secara de jure masih bagian dari Cina, belum merdeka, meskipun secara de facto sebenarnya merdeka. Tetapi kalau kita ngomong tentang dunia, lahan menyaingi China dari ekonomi, kemudian dari teknologi dan juga pendidikan. Kalau survei PISA terakhir itu, Mas, China itu nomor 2 setelah Singapura, tertinggi. Kemudian yang ketiga Hong Kong, yang keempat Wuhan kalau nggak salah. Bukan. Saya lupa yang keempat, tapi China juga. Taiwan itu ada di posisi ke-7 atau berapa gitu. Artinya adalah pendidikan juga sangat berkembang pesat di sini. Itulah alasan idealis saya kenapa memilih Cina, karena Cina sedang menjadi negara yang sedang menjadi negara yang sangat kuat. Baru lah istilahnya kayak gitu, Mas. Bagus, menarik karena ada alasan idealis, ada alasan praktis sehingga sekarang bisa menikmati tentunya di sana ya, menikmati di sana. Sangat menikmati, Mas, karena dari berbagai segi saya bisa beradaptasi dengan cepat. Memang ada culture shock. Culture shock itu pasti makanan. Ya. Makanan dan tempat ibadah. Yang pertama, makanan itu susah. Di sini yang mencari halal itu susah karena di sini makanan pork itu atau babi itu menjadi makanan sehari seperti ayam di Indonesia. Kemudian yang kedua, tempat ibadah masjid maksudnya yang tidak banyak. Tetapi kalau tempat ibadah di kampus itu sangat representatif. Kampus begitu menyediakan tempat ibadah untuk kita yang muslim itu sangat representatif dengan gedung yang besar karena diambilkan 2 kelas. Kemudian yang kedua, dari segi akademik, profesornya sangat care dengan kita, kemudian sangat terbuka untuk diskusi dan bahkan berdebat seperti itu. Bahkan
apa ya Mas ya, sangat mensupport kita diberi jaket, diberi makanan gitu. Udah biasa mahasiswa dari Indonesia yang bimbingan dikasih jaket itu ketika winter biasa Mas. Kasih makanan biasa oleh profesor itu. Yang memberi Bahkan profesor. setiap bimbingan ada aja buah profesor, advisor kita. Gitu. Menarik ya. Tapi kebetulan sekarang nggak saya pakai, ada dikasih warna krem gitu. Bukan dari kampus ya, tetapi dari seorang dosen ya, seorang apa itu yang mengawal Mas Cak Mustafa untuk studi di situ ya. Ya, itu tadi ngomong winter. Mungkin ada cuaca yang lain yang bisa diceritakan Cak Mustafa di sana. Wah itu gambarnya bagus-bagus itu kelihatannya. Kalau di Indonesia, orang Taiwan bilang Indonesia punya dua season. Yang pertama panas, yang kedua sangat panas katanya mereka kita candaannya itu. Panas dan sangat panas, iya. Kalau di kita itu, ya. Kalau di Taiwan itu ada 4 season Mas. Yang pertama ada fall, kemudian setelah fall itu baru winter, setelah winter itu spring, setelah spring itu summer. Nah sekarang ini sedang winter kayak gitu. Nanti winter itu dimulai Desember kemarin, awal itu sudah terasa dingin, tidak terlalu. Nanti selesai sekitar di Maret sampai April awal itu baru selesai. Dan setiap pergantian musim itu ditandai hujan setiap hari. Jadi setiap hari berarti udah mau berganti musim itu, seperti itu. Nah nanti setelah winter ini baru spring gitu. Spring itu full total panas? Oh ya, musim semi, sehingga pohon-pohon, bunga-bunga itu mulai tumbuh dan bersemi kayak gitu. Jadi seperti kita itu bersemi. Kalau spring itu musim semi. Nanti baru setelah spring baru musim panas, summer. Itu panas banget kalau musim summer itu. Sama dengan Surabaya. Kalau summer itu sama dengan Surabaya. Kalau winter berapa derajat, spring berapa derajat, kemudian summer berapa derajat? Kalau winter itu sebenarnya kita tidak terlalu dingin kalau dibandingkan negara-negara yang lain yang maksudnya seperti Thailand, China gitu, seperti apa di Eropa, karena tidak minus. Paling rendah di sini sekitar 6 sampai 5 derajat. Tapi rata-ratanya di sekitaran 10, 11 dan sekitar itulah rata-ratanya, tapi rendahnya sampai segitu. Kalau spring itu mungkin sekitar ini Mas, sekitar 20 lah. 20 ke atas mungkin sampai 20, 23, 25 gitu. Nah, kalau summer itu bisa 30. Kalau summer bisa 30. Kalau fall itu sekitar 30-an juga. Bahkan bisa fall sampai sama summer hampir sama itu. ya? Ya. Musim gugur itu hampir sama, panas gitu, tapi panas summer. Menarik mungkin, ya. Selisihnya sedikit aja. Ada 4 musim. Menarik ini. Padahal di Surabaya kita panas dan lebih panas. Sangat panas. Sangat panas. Orang bercandanya gitu Mas. Orang sini. Oke. Sekarang terkait dengan mungkin Cak Mustafa ini sambil menampilkan berbagai gambar yang ada di kampus atau di mana Cak Mustafa ini? Di kampus Mas, di kampus ini di belakang saya ini gedung matematik. Matematik. Fakultas Matematik di belakang saya. Namanya kampus apa Cak Mustafa? National Donghua University. National Donghua University. Ya seperti bahasa Taiwannya saya nggak bisa. National Donghua University, seperti Universitas Negeri Surabaya begitu ya kelihatannya ya. Beda Mas, kalau itu namanya NTNU, National Taiwan Normal University, yang seperti Surabaya, UNESA, seperti UPI itu, yang itu, yang memang kampus pendidikan gitu maksudnya kan Mas? Pendidikan dan negeri itu ada sendiri, namanya nasional. Iya, negeri memang, tapi kalau yang khusus pendidikan itu ada National Taiwan Normal University.
yang kayak UNAISA, kayak UPI, kayak UM kayak gitu. Itu terkait dengan musim dan terkait dengan perbedaan kampus ya. Sekarang Cak Mustafa ambil studi apa di sana? Saya fokus pada Sociology of Education, Mas. Di departemen Education and Human Potential Development. Nama departemennya. Fakultasnya namanya College of Education. College of Education. College of Education. Itu nama fakultasnya. Jadi saya fokus pada Sociology of Education. Pada kebijakan pendidikan seperti itu. Oh iya, mungkin bisa diceritakan apa itu perbedaan atau tradisi antara mahasiswa atau pelajar yang ada di Indonesia dengan yang ada di Taiwan. Misalkan keseharian, apakah misalkan kalau berbicara pelajar itu mulai pagi sampai siang atau sore, kemudian mahasiswa masuk sesuai dengan mata kuliahnya, misalkan jam 1 atau jam 3 atau bagaimana? Ada tradisi bagaimana di sana? Iya Mas, itu menarik pertanyaannya, itu menarik sekali untuk diterangkan karena bermanfaat nanti bagi semua yang menonton video ini. Sebenarnya tidak jauh berbeda sih Mas. Tetapi beda yang signifikan itu orang Taiwan itu tidak suka berkumpul dalam tanda kutip. Ketika dia sudah selesai kuliah, gitu, dia kemudian kalau tidak kembali ke kos atau ke apartemen, mereka ke perpus kayak gitu. Siswa dan mahasiswa Indonesia dan Taiwan yang katanya tadi bagaimana? Oh iya, mahasiswa Taiwan itu tidak suka berkelompok, tidak suka bergerombol seperti mahasiswa Indonesia yang suka ngumpul, kayak gitu tidak suka. Mereka ketika sudah selesai kuliah, misalkan nanti yang ada kuliah lagi, mereka kalau tidak pulang ke kos, kemudian atau ke apartemen mereka, kemudian mereka ke library atau ke perpustakaan gitu. Tapi nanti ketika ada kuliah lagi baru datang lagi ke kampus seperti itu. Sehingga kampus itu terlihat relatif sepi dalam tanda kutip ketika tidak ada kuliah. Mereka tidak suka mengelompok seperti orang Indonesia yang suka berkelompok gitu. Orang itu atau mahasiswa Indonesia itu hangatnya itu terjaga, kehangatan satu sama lain. Di sini itu mungkin lebih individualis gitu, Mas, menurut saya. Tapi sistemnya hampir sama sih sebenarnya. Sistem perkuliahannya itu maksudnya hampir sama, tidak begitu jauh berbeda. Organisasi kemahasiswaan, BEM atau himpunan mahasiswa program studi ataupun ekstra kampus, apakah juga ada di sana? Ini pertanyaan menarik. Kalau ekstra kampus mungkin tidak ada, Mas ya. Saya tidak tahu persis, tapi kayaknya tidak ada. Tapi kalau seperti BEM ada, Senat, BEM dan sejenisnya itu ada. Dan menarik di sini gini, Mas. Yeah. Ketika saya ngobrol dengan profesor, ada namanya Profesor Chang Teseng itu, dia yang ngajar saya semester kemarin dan sekarang itu mengatakan bahwa kegiatan mahasiswa di sini juga cukup berpengaruh. Tentunya misalkan bolehannya juga sama, cuma mungkin di sini lebih bebas saja, karena di sini itu yang penting kamu hadir di kelas. Mau kamu pakai kaos, pakai rok mini, mau pakai atau pendek, mau pakai tank top, nggak ada masalah sih. Apalagi summer itu karena mungkin mereka tidak biasa dengan panas ya, sehingga mereka berpakaian kadang kaos, kadang kayak gitu aja. Yang lain-lain secara umum sama sih sebenarnya. Aturan yang umum yang harus dipatuhi apa kalau begitu untuk mahasiswa yang ada di sana? Di sini aturannya sangat ketat, Mas. Sangat ketat aturan secara akademik ketat banget. Artinya seperti misalkan masuk kelas seperti itu, kemudian tidak masuk berapa kali, itu juga ada aturannya semua. Tetapi dalam hal berpakaian tidak ada aturan sama sekali. Dalam hal berpakaian tidak ada aturan sama sekali di fakultas apapun. Tapi kalau aturan akademiknya ada, misalkan kayak bayar semester, kayak kemudian hadir di kelas harus minimal berapa kali, itu ada. Tetapi ada kemudian dosen yang menerapkan, misalkan kamu hadir di kelas
tidak masalah tidak hadir. Yang penting kamu bisa mengerjakan atau bisa mengikuti dan bisa paham tentang materi-materi juga ada yang seperti itu. Jadi itu kadang kebijakan dosen, karena dosen diberi kebebasan yang cukup luas untuk mengelola itu. Itu kalau mahasiswa. Kalau siswa itu apakah juga relatif sama aturan-aturannya? Siswa SD, SMP, SMA. Relatif sama. Iya, relatif sama, Mas. Saya sudah lama melihat dan kemudian berdiskusi dengan beberapa dosen, relatif sama. Hanya memang yang perlu kita ambil dari China ini atau dari Taiwan ini adalah semangatnya yang tinggi dan nggak tahu ya, mungkin karena negara sekuler atau negara modern itu ekspektasi keluarga, ekspektasi masyarakat terhadap anak begitu tinggi, sehingga quote unquote kadangkala itu menjadi pressure tersendiri terhadap siswa itu. Makanya kemudian kenapa survei PISA itu, program International Student Assessment itu, sampai survei terakhir China itu masih di peringkat kedua. Kemarin peringkat 1, sekarang peringkat 2, dan ketiga itu di provinsi di Cina juga, Hong Kong, dan peringkat keempat di provinsi di China juga, aku lupa provinsi apa namanya, dan Taiwan menjadi salah satu yang terbaik di atas kayak gitu. Karena mungkin pressure-nya itu cukup tinggi, dan apa ya Mas, disiplin itu juga kata kunci, disiplinnya luar biasa. Disiplin dan kerja keras atau persisten itu. Nah, jadi di sini itu dalam tanda kutip hampir tidak ada orang terlambat. Berbeda dengan kita ya. Lagi dosennya. Ya, berbedanya itu yang cukup signifikan itu, Mas. Gairah belajar, semangat belajar itu yang menurut saya jauh berbeda. Disiplin. Struktur sekolahnya, apakah di sana juga SD, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi, bahkan sebelumnya ada PAUD, atau bagaimana? Atau ada perbedaan dengan yang ada di Indonesia? Nah, kalau itu sama. Kalau itu sama. Hanya memang di sini yang berbeda itu satu. Kalau itu sama semua, hampir sama semua, Mas. Yang berbeda satu begini. Sekolah private di sini, sekolah bukan universitas, sekolah private di sini lebih prestis. Karena lebih mahal dan banyak juga yang lebih bagus daripada sekolah negeri. Jadi sekolah private itu lebih prestis di sini dan mahal sekali kayak gitu. Tapi kalau PAUD seperti kelompok bermain SD, semua jenjang itu sama saja, Mas. Dan semesternya juga sama, ada 2 semester, September dan lagi pokoknya sama dengan Indonesia. Nah, subjek maternya atau mata pelajarannya juga hampir sama sih, matematika, sains, social studies, Mandarin, dan itu hampir sama. English. Kalau melihat cerita itu tadi ya, kelihatannya kok menarik. Nah, kalau menurut Cak Mustafa, apakah mahasiswa atau siswa Indonesia ketika mendengarkan Taiwan untuk studi di sana tertarik enggak? Atau pertanyaannya, apa yang bisa membuat menarik bagi para siswa atau mahasiswa studi ke sana?